Resmi FIFA Asian Cup bakal digelar di FIFA Matchday. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA resmi meluncurkan turnamen baru bertajuk FIFA Asian Cup. Kejuaraan ini akan mempertemukan seluruh 11 negara anggota ASEAN dalam satu kompetisi sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara. Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan langsung penyelenggaraan turnamen tersebut dalam konferensi pers bersama para pemimpin negara ASEAN. Angka ini disebut sebagai langkah strategis dari FIFA dalam memperkuat kolaborasi dan juga perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Manuel Pellegrini diminta jadi juru selamat timnas Chile. Pelatih Real Betis Manuel Pellegrini diminta menjadi juru selamat timnas Chile yang saat ini sedang mengalami krisis. Pellegrini pun memberikan indikasi siap menangani La Roja sebelum mengakhiri karir profesionalnya. Federasi Sepak Bola Chile meminta saya menjadi pelatih tim nasional. Tawaran itu membuat saya merasa bangga dan juga terhormat, ujar dari Pellegrini. Pellegrini saat ini masih terikat kontrak bersama Real Betis hingga musim panas 2026. Dicoret dari skuad awal berat karir Harvey Elliott di Aston Villa. Awal lambat Harvey Elliott dalam karirnya di Aston Villa kini terus berlanjut. Gelandang pinjaman Liverpool itu tidak masuk ke dalam skuad saat berhadapan dengan Manchester City. Harvey Elliott berharap bisa menjadi pemain inti di Aston Villa musim ini sebelum berpotensi bergabung secara permanen di musim panas mendatang setelah tampil 10 kali. Tetapi hal itu tidak berjalan sesuai dengan harapan. De Bruyne cedera usai tendang penalti. Kemenangan atas Inter harus dibayar mahal oleh Napoli. Kevin De Bruyne cedera dan terlihat harus memakai kru. De Bruyne bahkan terlihat kesulitan berjalan meski sudah dibantu oleh dua staf medis dari Napoli. Ia kemudian terlihat kembali di babak kedua dengan menggunakan kru untuk duduk di bangku cadangan dan menyaksikan 20 menit pertandingan terakhir. Juventus dalam krisis terburuk sejak tahun 2009. Igor Tudor menegaskan dirinya tidak peduli dengan masa depannya di Juventus. Pernyataan ini muncul setelah timnya menelan kekalahan ketiga beruntun. Juventus baru saja kalah 0-1 dari Lazio di laga tandang. Hasil ini membawa Bianconeri makin terpuruk dalam krisis yang semakin parah. Ini adalah kekalahan ketiga beruntun setelah sebelumnya kalah dari Como dan juga Real Madrid. Total mereka sudah 8 laga kompetitif tanpa kemenangan. Dan ini adalah rekor negatif terpanjang mereka sejak Mei 2009. Tudor mengakui timnya sedang berada dalam momen yang sangat buruk. Sunderland kalahkan juara dunia dan tembus posisi 2. Sunderland berhasil mengalahkan tim juara dunia yakni Chelsea dalam laga Premier Inggris. The Blackcats pun untuk sementara menembus posisi kedua klasemen di Liga Inggris. Dengan kemenangan atas Chelsea, Sunderland sudah mengemaskan kemenangan beruntun. Sebelumnya mereka menang 2-0 saat berhadapan dengan Wolverhampton. Arsenal harus tenang, perburuan gelar kini masih panjang. Arsenal makin mantap di puncak klasemen Liga Inggris. Mikel Arteta mengingatkan bahwa perburuan gelar juara kini masih panjang. Arsenal kini ada di puncak klasemen dengan koleksi 22 poin dan Bournemouth ada di urutan kedua dengan koleksi 18 poin. Tottenham dan juga Sunderland mengikuti di bawahnya dengan koleksi 17 poin. Masih terlalu dini, kita masih berada di bulan Oktober. Emosional kami sangat tinggi tetapi masih banyak hal yang harus diperbaiki, kata dari Arteta. Guardiola sebut Man City kalah karena kurang agresif. Man City dibungkam oleh Aston Villa dan manajer Man City yakni Guardiola mengakui bahwa timnya menunjukkan banyak kekurangan. Manajer Manchester City yakni Guardiola akan membahas soal keluhan dari timnya tersebut. Fokusnya kini tercurah kepada kekurangan-kekurangan tim, termasuk perihal agresivitas ketika berhadapan dengan lawan. Di babak pertama pressingnya tidak bagus dan itu membaik di babak kedua, ujar dari Guardiola. MU raih 3 kemenangan beruntun. Winger Manchester United Bryan Mbeumo girang timnya mengalahkan Brighton. Ia menyebut bahwa kemenangan ini membuat skuad setan merah kian percaya diri dan ia berharap momentum positif ini bisa berlangsung lebih lama. Dalam wawancaranya di Sky Sport, Mbeumo mengaku sangat senang timnya bisa mendapatkan kemenangan atas Brighton. Menurutnya, kemenangan ini membangun momentum positif bagi timnya saat ini. Mbeumo sendiri menyebut bahwa setan merah tidak boleh berpuas diri hanya berada di urutan yang keempat.
Vinicius Junior ngambek saat diganti di laga El Clasico. Kemenangan Real Madrid di El Clasico diwarnai insiden reaksi tidak senang oleh Vinicius Junior. Sang winger terlihat ngambek saat ditarik keluar lapangan. Insiden Vinicius yang langsung masuk ke terowongan menjadi sorotan utama pasca laga. Alonso pun memberikan respon yang dingin terkait hal tersebut. Alonso memilih fokus pada hal yang lebih penting. Ia menegaskan masalah Vini akan dibicarakan secara pribadi. El Clasico ricu, Vinicius Junior dan juga Courtois terlibat adu mulut. Pertandingan panas antara Real Madrid versus Barcelona di Santiago Bernabeu berakhir dengan kericuan. Vinicius Junior menjadi pusat perhatian dalam insiden pasca laga yang memaksa petugas keamanan kini turun tangan. Vinicius yang sebelumnya sempat marah-marah karena diganti di menit ke-72 kembali ke pinggir lapangan dan terlibat langsung dalam adu mulut dengan kubu lawan. Ia terlihat berteriak ke arah panggung cadangan Barcelona sebelum akhirnya ditenangkan oleh staf pelatih. Tak berhenti di situ, kiper Real Madrid Thibaut Courtois juga terlibat konfrontasi dengan Lamine Yamal. Liverpool memasuki fase krisis. Legenda Liverpool Granit Xhaka menyebut bahwa Liverpool saat ini sedang memasuki fase kritis. Pernyataan ini adalah buntut kekalahan keempat beruntun tim asuhan dari Arne Slot di Liga Inggris musim ini. Carragher menyoroti satu masalah kronis di skuad sang juara bertahan. Ia menilai tim asuhan dari Arne Slot tidak memiliki kekuatan fisik yang mumpuni. Pelatih Arne Slot sendiri telah mengakui satu masalah taktis timnya. Ia menyebut Liverpool belum menemukan jawaban atas tim yang memakai umpan panjang dan juga blok pertahanan rendah. Liverpool bisa rugi 1 triliun rupiah gara-gara Konate. Liverpool kini berada di persimpangan jalan terkait masa depan dari Ibrahim Konate. Hingga saat ini Konate belum menandatangani perpanjangan kontrak bersama Liverpool, sehingga masa depannya masih penuh dengan tanda tanya. Situasi ini membuatnya bebas untuk melakukan negosiasi prakontrak dengan klub yang lain di Januari nanti. Itu artinya Liverpool beresiko kehilangan sang pemain tanpa mendapatkan sepeser pun uang. Kini nilai pasarnya diperkirakan mencapai 1,8 triliun rupiah atau sekitar 5,5 juta pound sterling. Jika kepergiannya terjadi tanpa biaya transfer, maka klub asuhan dari Arne Slot itu bisa menelan kerugian besar. Tottenham dan The Blues adu cepat datangkan mesin gol dari Hoffenheim. Tottenham dan juga Chelsea kini terlibat dalam persaingan sengit untuk bisa mendatangkan penyerang muda berbakat milik Hoffenheim yakni Visnik Aslani. Kini Aslani telah menjadi bagian penting dalam lini depan Hoffenheim dan terus menunjukkan ketajamannya. Dalam 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini ia sudah mengoleksi 6 gol dan 2 assist. Penampilan gemilang Aslani tentu tak luput dari radar klub sepak bola Eropa. Menurut laporan di media Spanyol, baik Tottenham maupun Chelsea sedang memantau sang pemain untuk bisa mendapatkan tanda tangannya di bursa transfer musim dingin nanti. West Ham dapat tawaran menggiurkan dari Barcelona. Di tengah krisis, West Ham justru mendapatkan tawaran mengejutkan dari Barcelona untuk bisa meminjam kiper utama mereka yakni Marc-Andre ter Stegen. Menurut laporan dari TBR Football, West Ham menjadi salah satu dari 4 klub Liga Inggris bersama MU, Tottenham dan juga Newcastle United yang ditawari kesempatan untuk meminjam pemain timnas Jerman tersebut. Kiper 33 tahun itu merupakan sosok juara sejati dengan koleksi 1 trofi Liga Champions dan juga 6 gelar La Liga bersama Barcelona. Mentalitas pemenangnya bisa menjadi suntikan besar bagi West Ham United yang tampak kehilangan arah. Inter Milan siap tebus Nikopas 1 triliun rupiah. Tim berjuluk Nerazzurri ini benar-benar jatuh hati kepada performa dari Nikopas. Sejak meninggalkan Akademi Real Madrid, Nikopas langsung tampil menggila di Serie A dan berhasil mencetakkan 4 gol dan juga 4 assist dalam 7 laga terakhir. Inter Milan dikabarkan sudah memulai komunikasi dengan perwakilan dari sang pemain dan melihat sebagai mitra jangka panjang bagi Lautaro Martinez. Inter Milan sendiri siap membuat kejutan besar di bursa transfer dengan rencana mendatangkan Nikopas dari Como seharga 1 triliun rupiah. Calon kiper baru Chelsea belajar bahasa Inggris demi ke Stamford Bridge. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Chelsea telah memantau perkembangan dari Shun Suzuki selama beberapa pekan terakhir. Pemain 23 tahun itu menjadi target Enzo Maresca yang sedang mencari sosok baru untuk menggantikan Robert Sanchez di bawah mister gawang. Dalam wawancaranya dengan jurnalis Italia Ivan Sciasciaroni,
Suzuki belak-belakan bahwa ia setiap hari belajar bahasa Inggris sebagai persiapan menuju petualangan selanjutnya setelah Parma. Meskipun ia menegaskan masih fokus bersama Gialloblu, Suzuki tidak menutup ambisi besarnya untuk bisa menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di dunia. Goodbye Arne Slot, rangkaian kekalahan beruntun buat Arne Slot bakal dipecat. Setelah 4 kekalahan beruntun di ajang Liga Inggris, masa depan dari Arne Slot sebagai pelatih Liverpool kini mulai dipertanyakan. Juru taktik asal Belanda itu sedang menghadapi ujian berat sejak menggantikan posisi dari Jurgen Klopp. Kabarnya kini pihak manajemen telah melakukan rapat untuk bisa membahas masalah yang dihadapi Liverpool saat ini dan mengevaluasi kinerja dari Arne Slot sejauh ini. Pihak manajemen mengungkapkan bahwa posisi dari Arne Slot per hari ini masih aman, tetapi mereka tidak menjamin posisi pelatih asal Belanda tersebut. Jika penampilan Liverpool tak kembali ke jalur kemenangan, maka bukan tidak mungkin Liverpool bakal memecat sang pelatih di laga selanjutnya.